Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Rino Sugiantoro, tempat bertugas di SMP Negeri 2 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Mataram. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih sehat? Semangat? Siap belajar matematika hari ini? Siap. Oke ya. Baik ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Silahkan yang mau pimpin doa di depan ya. Fatir. Yang keras ya Fatir ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Fatir ya. Yang mimpin berdoa ya. Baik, sebelum kita mulai Pak Guru absen dulu ya. Ya. Ya Pak Guru panggil angkat tangan ya dan bilang hadir. Ahmad Ghazali. Ada? Alvin Ananta. Anissa Dwi. Azra. Bayat. Silwa Amira. Cynthia. Abdul Ghafur King. Jadi semuanya hadir ya? Oke, bagus ya. Baik ya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem persamaan linear 2 atau SPLDP ya. Sekarang ini kita akan khusus membahas tentang metode gabungan ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang memodelkan SPLDP ya. Terus kemudian kita mencari solusi SPLDP dengan eliminasi. Nah, sekarang kita gunakan metode gabungan. Jadi gabungan di sini adalah gabungan dari eliminasi sama substitusi. Oke, sebelumnya Pak Guru mau tanya kalian apakah masih ingat tentang memodelkan masalah SPLDP dalam model matematika? Masih ingat enggak? Ya, misalnya ya, ada sebuah masalah seperti ini. Sahila dan Dudi berbelanja ke buah. Ya. Yang pertama apa yang kita lakukan? Ya, memodelkan pertama kita harus menulis informasinya, yang buat tabel tadi katanya ya. Di sana ada berapa orang? 2. Ada siapa saja? Sahila dan Dudi. Ada yang bisa berapa banyaknya apel dan banyak jeruk yang dibayar? Ya, 2 apel. Harganya? 1.000. Kemudian untuk Dudi? 3 apel, 1 jeruk, 11.000 ya. Kemudian setelah kita menulis informasinya, kita memisalkan ya. Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Setelah kita mencari informasi, kita ya, kita memisalkan ya. Nah, misalnya harga apel itu adalah harga jeruknya Oke. Nah, sehingga kita dapat untuk yang Sahila ini kita anggap sebagai persamaan 1. Jadi kita dapat persamaannya bagaimana? 2.
Ya, 2X plus 3Y sama dengan? Ini dapat persamaan 1 ya. Persamaan 2-nya? Ya, 3X plus sama dengan? Kenapa di sini Y? Kenapa enggak 1Y? Pangkat. Yang di depan ini namanya? Mungkin ya. Jadi ya, tadi sudah benar tapi cuman agak keliru ya, bukan pangkat tapi koefisien ya. Karena koefisiennya 1 jadi tidak perlu di lalu. Jadi persamaan 1 dan 2 ini bisa kita buat dalam bentuk sistem ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Tinggal kita kumpulkan jadinya 2X plus 3Y sama dengan 11.000. 3X plus Y sama dengan 1.000. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Silakan Silwa ya. Dalam memodelkan apa bisa menggunakan X dan Y, Pak? Apa tidak bisa menggunakan yang lain seperti A, B, C, dan yang lainnya? Oke. Dalam memodelkan apakah harus X dan Y? Apa bisa kita pakai huruf lain misalnya A, B, C, D dan seterusnya ya? Gimana yang lain? Apakah bisa? Ya. Oke, jadi ya jawabannya ya. Jadi bisa ya. Jadi kita pemisalannya ini kita bisa menggunakan huruf apa saja sebagai variabelnya ya. Yang penting kalau misalnya di sini A, di sini B, di persamaannya juga mengikuti ya. Jadi A, di sini B. Ya, seperti itu ya. Jadi gitu Hilwa ya, bisa kita gunakan huruf yang lain sebagai variabel ya. Baik, gimana ya? Bisa diterima? Oke. Baik ya. Karena ini memodelkan sudah, kemarin juga kita belajar tentang metode eliminasi ya. Jadi pada saat kita belajar metode eliminasi ini, bagaimana langkah-langkahnya kita menyelesaikannya? Yang pertama, kita eliminasi X. Ya, misalnya kita punya persamaan 2Y sama dengan, yang kedua sama dengan. Nah, kalau kita mengeliminasi X, tentunya yang kita lihat adalah koefisien dari X ya. Nah, koefisien X dari persamaan 1 adalah 5. Dari persamaan 2? 2. Kemudian apa yang langkah selanjutnya? Ya, kita pindah. Ya, pindah silang ya. Pindah silang dulu. Jadi yang 5 itu kita pindah ke bawah, yang 2 ke atas. Baru selanjutnya tadi kata Hanza kita kalikan ya. Yang atas dikali dengan yang atas, yang bawah dengan bawah. Jadi yang atas semuanya dikali 2. 5X kali 2. 10. Oke, 10X. 2Y kali 2. 4Y. 8 kali 2. 2X. Yang di bawah kemudian 2X kali 5. 10. Y kali 5. 5Y. 5 kali 5. 25. Jadi setelah kita kalikan, kemudian kita eliminasi dengan cara dikurangkan. 10 kurang 10? 0. 4 kurang 5? 1Y ya. 16 kurang 25? 9. Jadi tinggal kita bagi, karena sama-sama punya min kita coret, jadinya kita dapat Y-nya 9. Jadi ketika kita eliminasi X, kita dapatkan Y-nya 9. Oke. Kemudian kedua, ya variabel Y. Caranya sama. Kalau Y berarti kita lihat koefisien yang Y ya. Nah, koefisien Y-nya adalah 2. Yang bawahnya 1 ya. Kemudian setelah itu kita pindah silang dulu ya. Yang 2 ke 1 ke atas. Sehingga di sini kita dapatkan pengalinya ya. Nah, di atas kita kali 1 semua.
Karena dikali 1 semua jadinya tetap ya. Yang di bawah dikali 2 kali 2 Y kali 2 2Y. 2 kali 5 10. Kita kurangkan. Jadi sisanya adalah 5 kurang 4 1x ya. 2 kurang 2 0. Sehingga kita dapatkan x-nya 2. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya Pak, apakah ketika eliminasi apakah harus eliminasi X-nya duluan apa bisa Y-nya duluan? Oke. Kalau eliminasi ini apa harus X-nya duluan atau Y-nya duluan? Ada yang bisa jawab? Oke ya, gini ya kan saya. Jadi dalam eliminasi ini terserah ya, kita bisa X duluan atau Y duluan. Ya. Jadi bisa dipilih mana duluan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang Pak Guru ingatkan saja tentang metode substitusi. Ya, atau penggantian ya. Misalnya kita punya persamaan 5x plus 2y sama dengan, kalau kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam persamaan itu, berarti tinggal kita ubah x-nya dengan, kita ganti ya. Jadinya 5 kali 2 tambah 2y sama dengan 8. Oke, ganti X dengan 2 ya. Jadinya 5 kali 2? 10. Ya, tambah 2Y sama dengan? 8. Jadi, kita kedua ruas kita kurang 10 supaya 10-nya ini hilang ya. Jadi, semuanya dikurang 10. 10 kurang 10? Oh, tinggal 2Y. 8 kurang 10? 2. Sekarang selanjutnya apa? Kita membagi dengan 2 supaya 2 di depan Y-nya ada hilang ya, atau tinggal 1. Jadinya kita dapat Y sama dengan 1. Begitu pula kalau misalnya Y-nya yang diganti, sama saja ya. Tinggal Y-nya yang diganti ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Baik. Nah, dari penjelasan kita tadi, ada yang masih ingat bagaimana langkah-langkah menyelesaikan SPLDP dengan eliminasi? Yang pertama tadi kita eliminasi X-nya. Yang kedua? Variabel Y. Ya, jadi ini bebas ya mau mana duluan. Bisa X duluan, bisa Y duluan. Oke, jadi pada hari ini kita akan pelajari tentang di mana dengan model pembelajaran PBL, kalian diharapkan dapat memecahkan masalah terkait sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan dengan tepat. Oke. Untuk itu, sebelumnya seperti biasa, sebelum belajar kita akan berkelompok dulu, kemudian nanti kalian akan mendiskusikan KPD yang Pak Guru berikan, terus presentasi, kemudian selanjutnya kita evaluasi mandiri ya. Adapun penilaian yang Pak Guru lakukan selama pembelajaran, yang pertama adalah sikap ya. Jadi sikap kalian selama pembelajaran, kemudian yang kedua keterampilan. Itu di mana penguasaan konsep kalian saat diskusi, saat presentasi, dan hasil diskusi yang berupa LKPD-nya nanti ya. Kemudian terakhir adalah pengalihan pengetahuan. Itu dalam tes terakhir nanti. Apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini apa tidak? Itu ya. Nah, baik sebelumnya kita tonton dulu ya sebuah masalah yang akan ditampilkan di LKPD kalian nanti. Ini. Suatu hari, Siti diperintahkan oleh ibunya untuk membeli buah-buahan ke supermarket. Di perjalanan, Siti bertemu dengan Dori yang juga akan pergi ke supermarket. Setelah sampai di supermarket, Siti membeli 2 kg jeruk dan 1 kg apel dengan harga Rp39.000. Sedangkan Dori membeli 3 kg jeruk dan 2 kg apel dengan harga Rp66.000. Saat di kasir, Siti dan Dodi bertemu dengan Rini yang juga
kilogram. Akan tetapi, Dini tidak tahu berapa uang yang harus dia bayarkan untuk membeli 1 kilogram buah jeruk dan 2 kilogram buah apel. Adik-adik, apakah adik-adik tahu bahwa permasalahan yang dialami Dini di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan matematika, yaitu dengan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau sering disebut Nah, ada yang tahu tadi videonya tentang apa? Ya, tentang video apa yang dibeli? Jeruk sama apel ya. Ada 3 orang tadi ya membeli jeruk. Yang pertama Siti sama Dodi ya. Berapa harga jeruknya tadi? Berapa harga apel? Nah, jadi belum kita tahu ya berapa harga jeruk dan berapa harga 1 apel. Jadi ya itu bisa kita selesaikan dengan sistem bersama linear 2 variabel. Oke. Baik, untuk mendiskusikan bagaimana permasalahan tadi, kita akan diskusikan lewat LKPD. Untuk itu sebelumnya kita berkelompok dulu ya. Seperti biasa, kelompoknya ada 5 ya. Nah, yang pertama ada kelompoknya 1, ketuanya ada Nabila, yang kedua ada Kanza, 3 Padila, keempat Galuh, dan kelima Azrail. Oke, baik. Sekarang selanjutnya silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, sudah sama kelompoknya masing-masing? Ya. Jadi ini LKPD-nya ya. Pak Guru akan bagikan nanti setiap satu kelompok akan mendapatkan 1 LKPD ya. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kemudian nanti silahkan keluarkan buku-bukunya. Ya, pulpen, bukunya, dan buku paketnya ya. Bisa kalian lihat nanti cara penyelesaiannya di buku paket ya. Di sini ada 2 permasalahan. Nanti kemungkinan ada 2 kelompok yang akan presentasi ya. Oke. Ya, itu LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Bisa lihat di buku ya. Atau yang bawa HP silakan lihat di internet cara penyelesaiannya. Oke, tapi jangan main yang lain ya. Oke. Waktunya 35 menit ya. Silakan dimulai ya. Nah, sudah dimisalkan ini harga jeruknya X, harga apelnya Y. Tinggal dibuat bentuknya. Berarti kalau 2 jeruk berarti ya ada X. Y sama dengan 39. Ya. Sama dia. 1.
Jadi 2 kilogram apel jadi 2Y harganya 66. os. Gimana? Kamu? Y-nya 15? Ya. Terus? Ini kan nilai Y-nya 15.000. Bisa 2Y Kali 15.000 ya. Harganya berapa nih? harganya kan 39.000. Ya. Di sini 66.000. Pakai yang mana? Pakai persamaan 1. Oke. Jadi kita salur yang ini ke bawah. Ini berapa? 3x. Ini 3 apa 2? Ini 2. Kenapa 2? Pakai yang atas ya. Nah, jadi ini kan pilih persamaan 1 atau nah, ini persamaan 1, ini persamaan. Nah, pilih mau pakai yang mana? Atas atau yang bawah? Yang di atas. Berarti kalau di atas 2x plus 1. Nah, berarti juga di sini 2x plus 1. Oh, dia sama. Ya. Baik, sudah selesai semuanya? Oke. Untuk itu sekarang karena sudah selesai semuanya, kita presentasikan ya. Oke. Jadi di sini nanti ada 2 kelompok yang akan maju. Nanti kelompok yang maju nanti dipoto LKPD-nya ya. Dikirim ke WA Pak Guru. Ada nomor Pak Guru? Ada. Oke. Nah, setelah itu nanti dipresentasikan ya. Oke. Nanti setelah presentasi kalian bisa menanggapi atau menanyakan apa yang kalian belum mengerti atau yang berbeda dengan pekerjaan kalian ya. Oke. Baik, untuk yang masalah 1 kira-kira ada yang mengajukan diri? Oke ya, kelompoknya Nabila ya. Baik, silakan untuk kelompoknya Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil SPLDP kami, hasil diskusi kami.
Di sini adalah masalah 1, harga jeruk dan apel. Siti membeli 2 kg jeruk dan 1 kg apel seharga Rp39.000. Sedangkan Dodit membeli 3 kg jeruk dan 2 kg seharga Rp66.000. Ditanyakan Bini 1 kg jeruk dan 2 kg apel. Dari permasalahan di atas, kita ubah ke dalam model matematika dengan pemisalan X harga jeruk per kilogram, Y harga apel per kilogram, sehingga permasalahan di atas dapat ditulis menjadi Siti 2X plus 1Y sama dengan 39.000. Dodit 3X tambah 2Y sama dengan 66.000. Akan melakukan perkalian silang dengan cara memindahkan koefisien dan Dari kotak dari kotak warna di bawah ini ke kotak warna dengan warna yang sama. Sehingga didapatkan nilai Y adalah 15.000. mencari nilai X. Untuk mencari nilai Y, kita menggunakan cara substitusi, yaitu mensubstitusikan nilai X yang telah didapatkan pada langkah kedua ke dalam salah satu persamaan. Jadi didapatkan nilai X sama dengan 12.000. B. Menentukan harga yang harus dibayar. Berdasarkan kegiatan sebelumnya didapatkan nilai X sama dengan 12.000, nilai Y sama dengan 15.000. Ini 1 kg jeruk dan 2 kg apel. 1X tambah 2Y. Nilai X dan Y pada kotak berikut sesuai warna. 12.000 tambah 2 15.000. Ampun, 12.000 tambah 30.000. Kalikan menjadi 42.000. Sehingga harga yang harus dibayar Rudi adalah 42.000. Apakah ada yang bertanya? Baik ya, tadi sudah dengar ya. Presentasi dari kelompok Nabila. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Nabila. Kenapa nilai yang ditemukan tidak disubstitusikan di kedua persamaan? Karena Nilai yang ditemukan tidak disubstitusikan di kedua persamaan. Karena ketika nilai yang ditemukan disubstitusikan kedua persamaan akan sama nilainya yang ketemu. Nah, jadi ini adalah ketika kita substitusikan nilai apa dong? sama satu adalah sama saja ketemu nilainya. Yang lain? Tidak ada? Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Nabila ya. Baik tadi ya. Sudah dijelaskan oleh Nabila. Bisa perhatikan sebentar ya. Jadi pemodelannya seperti ini. Dari kelompoknya Nabila tadi, X-nya misalnya harga jeruk dan Y harga apel. Jadi karena 2 kg jeruk menjadi 2X. 1 kg apel jadi 1Y. Dan begitu seterusnya ya, sehingga 2X plus Y sama dengan 39.000, 6X plus 2Y sama dengan 66.000. Ininya 1X plus 2Y. Apa ada yang berbeda dari ini? Sama semua? Oke. Jadi sudah benar ya untuk pemodelannya. Kemudian untuk kegiatan eliminasinya kita cari pertama nilai Y-nya ya. Sehingga dengan proses tadi kita masukkan 2X plus 1Y sama dengan 9.000 dan 3X plus 2Y sama dengan 66. Kita pindah silang koefisien X-nya 2 ke bawah, 3 ke atas. Kemudian kita kalikan yang atas dengan 3, yang bawah dengan
2. Sehingga kita dapatkan Y-nya 15.000. Ada yang berbeda? Sama? Selanjutnya untuk mencari X-nya dengan menggunakan substitusi. Jadi Y-nya kan tadi sudah 15.000. Nah, 15.000 ini menggantikan X. Di sini menggunakan persamaan 2 ya. 3X plus 2Y sama dengan 66.000. Jadi karena 2 dikali 15.000 itu adalah 30.000. Ini pindah ruas, dihasilkan X-nya itu 12.000. Gimana yang lain? 12.000 X-nya? Kemudian tinggal kita substitusikan nilai X dan Y yang sudah ketemu ke dalam persamaannya Dini, yaitu 1X plus 2Y. Sehingga 1 kali 12, 2 kali 1 kali 12, 12.000. 2 kali 15, ditambahkan jadinya 42.000. Ada yang berbeda dapatnya? Kenapa? Berapa dapatnya aja? Kenapa 39.000? Y-nya 12. Kebalik mungkin. Ya, jadi X-nya yang 12.000, Y-nya yang 15. Ya, kebalik ya. Oke. Ini presentasi dari kelompok 1. Pokoknya Nabila sudah bagus ya. Kita kasih tepuk tangan lagi. Baik, untuk kesimpulan LKPD kalian, Pak Guru minta kelompoknya Hajrah, silakan. Jadi kesimpulannya adalah kita mencari nilai Y dan eliminasi X. Terus kita mencari nilai X dengan substitusi nilai Y ke dalam salah satu persamaan. Terus kita menentukan harga. Oke. Baik ya, terima kasih kelompoknya Hajrah ya. Baik, tadi presentasinya sudah semuanya bagus. Dan semuanya sudah mendekati benar ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, karena sudah presentasi tadi dari beberapa kelompok, sekarang untuk mengukur pengetahuan kalian, apakah kalian sudah mengerti dengan pelajaran kita hari ini, kita lanjut dengan baik, kita lanjutkan dengan evaluasi sendiri ya. Baik, di sini Pak Guru punya soal ya, satu soal ya. Kalian kerjakan selama 10 menit. Secara sendiri-sendiri dan jujur dan bertanggung jawab. Oke. Baik, silakan dikerjakan dengan cara yang sama seperti LKPD-nya tadi ya. Baik ya, yang sudah silakan dikumpulkan ya. Kumpulin aja dah ya, nggak apa-apa. Oke, baik, sudah semuanya ya. Nah, baik ya. Tadi kita sudah belajar tentang menyelesaikan SPLDP dengan metode apa namanya? Gabungan ya. Oke. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya dengan metode gabungan tadi? Ada yang bisa? Oke. Mencari nilai X-nya dengan cara ya, mengeliminasi Y. Kemudian untuk mencari nilai X-nya kita substitusikan Y ya.
Boleh ke dua persamaannya? Kita substitusikan kemana? Nilai yang Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Jadi tadi kita pertama, sebelum kita menyelesaikannya, kita modelkan dulu ya. Kemudian yang kedua, ya kita eliminasi salah satu ya, bisa X duluan, bisa Y duluan ya. Kemudian yang nilai yang kita temukan, kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Jadi itu pelajaran kita hari ini ya. Untuk selanjutnya kalian belajar karena kita akan menghadapi ulangan semester atau penilaian akhir semester ganjil ya. Oke, sebelum Pak Guru tutup, tentunya Pak Guru tanya dulu, bagaimanakah perasaan kalian belajar matematika hari ini? Seru atau menyenangkan? Seru ya. Kalau nanti di semester 2 kita belajar dengan cara ini, apakah kalian ingin? Mau? Oke ya. Terima kasih ya atas timbal baliknya ya. Karena ini Pak Guru bisa gunakan untuk memperbaiki cara Pak Guru ngajar lagi ya. Kira-kira ada yang kurang enggak? Apa? Enggak ada? Oke. Jadi semuanya sudah betah dengan cara mengajar sekarang? Saya oke, siap. Oke, sebelum Pak Guru tutup, ada seorang seniman ini, namanya adalah Leonardo da Vinci. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, kalau kalian tahu namanya lukisan Mona Lisa, jadi beliau ini yang melukis ya. Namanya Leonardo da Vinci, seorang seniman pelukis ya. Jadi ada quote-nya yang sangat terkenal. Nah, dia bilang di sini, jadi kalau kalian belajar tanpa niat itu nggak akan ada yang disimpan di dalam kepala. Jadi belajar itu harus didasari dengan niat dan keinginan ya. Baik. Untuk menutup pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa agar lebih berkah dan bermanfaat ya. Silakan Pangeran Fatir. Silakan Fatir pimpin teman-temannya berdoa semoga mereka masuk surga. Pelajaran hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Silakan Fatir, terima kasih untuk Fatir ya. Baik, akhir kata sebelum kita tutup, kita tepuk tangan dulu untuk diri kita semua ya. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kelas 8B ya. Baik, Pak Guru tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.